kepada pimpinan rapat yang tetap yang sudah secara definitif dipilih melalui RAT ini. Mohon perkenan Mas Supono bisa menempatkan diri dan saya akan mewakili di depan. Mohon izin untuk penyerahan palu sidang. Jadi ini sudah perpindahan dari rapat pimpinan rapat sementara kepada pimpinan rapat yang secara definitif sudah terpilih. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Pono. Palu sidang ya, orang ngambil. Dengan ini saya serahkan palu sidang untuk segera dilanjutkan mengenai sidang-sidang berikutnya, yaitu dalam rangka rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa untuk persidangan pleno kedua dan ketiga. Nah, saya yang sementara mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kepercayaan pada sidang yang terhormat ini, rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa. Saya telah dipercayakan untuk memimpin rapat menjadi pimpinan rapat definitif. Mohon yang merasa tunggal guru tunggal ilmu ojo ganggu, agar supaya rapat ini segera terselesaikan. Segala sesuatu yang dirasa sedikit dan hanya sekedar misalnya tidak sumsati, mohon itu nanti bisa menjadikan satu catatan saja, tidak menjadi perdebatan yang lebih hebat. Waktu terbatas, anak dan istri kita juga menunggu. Mari kita selesaikan secara baik. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno 2 dengan agenda yang pertama, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Yang kedua, tanggapan daripada anggota koperasi. Tanggapan anggota koperasi ini, panitia sebenarnya sudah menyampaikan semacam form, baik form secara fisik ya maupun secara media web. Yang ketiga adalah pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Yang keempat, penyampaian laporan pengawas koperasi. Yang lima, tanggapan anggota koperasi. Dan yang keenam, pengesahan laporan pengawas koperasi. 7. Paparan rancangan kerja yang tadi sudah disepakati kita masuk di dalam tata tertib. Anggaran pendapatan dan belanja RKAPB koperasi oleh Bapak Beni Suarsono. Kemudian yang 8, penetapan demisioner pengurus koperasi periode 2018 sampai 2023. Demikian, kami akan segera melaksanakan tugas dan mudah-mudahan kita dibuka semua wawasan, dibuka dengan hati yang bersih dan kita munculkan kebaikan untuk tujuan yang akan datang. Yang pertama, kami persilahkan kepada
pengurus koperasi Paguyuban Wong Semarang atau pengurus koperasi Pawon Semar untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi dari aktivitas tahun 2018 hingga tutup buku tahun 2021. Dipersilakan, Pak. Ini ada satu kekurangan sedikit. Pada saat paparan RKAPB itu harus ada tanggapan. Jadi bukan langsung disahkan, tapi tanggapan. Harus diberi kesempatan untuk menanggapi. Harus diberi kesempatan untuk menanggapi. Setelah tanggapan, baru nanti diputuskan RKAPB itu setelah ada tanggapan. Sehingga tidak seperti memilih kucing dalam karung. Dan tanggapan harus kualitatif dan kuantitatif. Jadi mohon bisa ditambahkan, yaitu 8 adalah tanggapan. Tanggapan dari floor, baru demisioner. Sebelum demisioner, floor harus diberi kesempatan untuk menanggapi terlebih dahulu. Agenda yang tertera, maaf Bapak Hen, bahwa terkait dengan tanggapan dan pengesahan, kita telah menetapkan agendanya adalah pada session untuk yang penutup, yaitu sebelum penutupan yang dilakukan oleh ketua terpilih yang tentunya nanti bersama pengurus inti, yaitu pada poin 3, sambutan ketua koperasi terpilih. 1, menyampaikan dan permohonan untuk pengesahan RKAPB. Yang kedua, baru dilaksanakan penutupan RAT. Itu yang sudah saya tanggapi dari awal. RKAPB disahkan bukan atas permintaan ketua terpilih. Tetapi RKAPB disahkan atas dasar keputusan kehendak floor. Diputuskan oleh pimpinan sidang pleno. Paparan tanggapan diputuskan oleh pimpinan sidang pleno, bukan ketua terpilih, bukan atas kehendak ketua terpilih, tapi kehendak floor. Sehingga floor harus diberi kesempatan setelah tanggapan diketok sah RKAPB. Jadi ketua terpilih tidak berhak mengesahkan, yang berhak mengesahkan adalah RAT ini, yang diwakili oleh pimpinan sidang. Sehingga ketika setelah tanggapan maka tanggapan itu diperbaiki, pimpinan sidang mengetok palu sah dan harus dilaksanakan oleh ketua terpilih. Baik, jadi ini memang sedikit, kami ada satu konsep yang mengacu juga sebenarnya, bahwa terkait dengan pengesahan rancangan kerja dan anggaran pendapatan dan belanja, yang paling tepat adalah pimpinan terpilih beserta pengurusnya. Sehingga yang menyampaikan untuk permintaan pengesahan itu adalah pimpinan terpilih kepada anggota rapat. Kalau memang itu diputuskan, ya bisa masuk agenda persetujuan atas rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja. Dalam pelaksanaan yang bukan rapat anggota luar biasa, hanya pelaksanaan rapat anggota tahunan, RKAPB masuk bagian daripada aktivitas pimpinan rapat yang pada pelaksanaannya pasti dari pengurus yang ada. Minta agenda pengesahan kepada anggota untuk rancangan kerja tahun yang akan datang. Demikian Bapak. Tapi kalau memang ini nanti salah satu anggota mengendaki katakanlah diputuskan dalam putusan sidang dan anggota yang lain menyetujui, maka akan kami kembalikan kepada floor. Terima kasih. Gini saja, dibaca saja ADRT. ADRT bunyinya seperti apa? Ya, kita buka ADRT. Di dalam ADRT itu yang mengesahkan RKAPB adalah RAT. Kalau kita bicara RAT, siapa? Pimpinan sidang pleno. Kita buka saja. Kita buka sekarang ADRT. Baik Bapak, akan menjadikan perhatian dan kami berikan kesempatan kepada Mas Gulam yang telah
ingin menyumbangkan pikirannya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan suatu, katakanlah, langsung tindakan yang terbaik. Silakan Mas Gulam. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pertama yang harus sama-sama kita pahami seluruh peserta rapat anggota tahunan maupun rapat anggota luar biasa. Tetap kedudukan tertinggi dalam organ koperasi itu adalah rapat anggota. Kalau kita berkaca pada kondisi koperasi kita, ini sama-sama kita pahami. Koperasi yang baru berdiri tentunya jauh dari sempurna. Tapi kita semuanya tentunya harus bijak, jangan sampai keluar dari koridor yang ada di anggaran dasar. Pertama yang saya ingin berikan pemaparan gini, tanggapan anggota itu kan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh siapa? Kan pengurus. Jadi yang memaparkan laporan itu ya pengurus, gitu ya. Makanya idealnya kalau di koperasi-koperasi itu yang menyampaikan laporan pemaparan itu pengurus, yang mimpin sidang ya pengurus. Gitu ya. Kedua, yang melakukan pengawasan terhadap pengurus adalah Dewan Pengawas. Makanya namanya laporan pengawasan. Jadi pengawas itu menyampaikan laporan pengawas terhadap kinerja pengurus. Nah, rapat anggota ini, peserta ini memberikan tanggapan terhadap apa? Ya laporan terhadap yang disajikan pengurus dan juga pengawas. Jadi mereka memaparkan mereka yang sedang akan dinilai. Seharusnya kan seperti itu. Ya. Makanya Mas Pono dan teman-teman yang ada di depan selaku pimpinan sidang, idealnya yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya pengurus, laporan pengawas itu pengawas. Jadi nanti peserta rapat ini yang memberikan penilaian, pandangan-pandangan umum, kan gitu. Jadi jangan sampai dibolak-balik nih, ya. Kan konstruksinya demikian. Nah nanti rapat anggota ini memberikan penilaian diterima tanpa catatan atau diterima dengan catatan tambahan dan lain sebagainya, ya. Berikut juga RKAPP. RKAPP yang menyiapkan siapa? Kan lagi-lagi pengurus yang lama juga. Dan kebetulan dibantu oleh teman-teman tim yang dibentuk di dalamnya. Makanya yang menyajikan itu ya yang bisa menyampaikan pandangan, yang menanggapi atas pandangan-pandangan peserta rapat. Kan gitu. Ya nggak mungkin kok peserta sidang nggak nyusun kok apa menanggapi peserta. Apa yang bisa menanggapi itu ya yang nyusun gitu. Jadi dalam hal ini konkretnya nanti pengurus diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan laporan pertanggungjawabannya ya periode 2018, padahal itu ada variabel pergantian ya. Nanti peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan apakah nanti keputusan diterima tanpa catatan atau diterima dengan catatan atau ditolak kurang lebih kayak gitu. Tapi di sini saya melihat dinamika Koperasi Pawon Semar ini dari 2018 sampai 2021 katakanlah memang bisa jadi dikatakan tanpa ada bisnis. Kalau kegiatan ada, kalau bisnis saya masih bertanya-tanya saudara. Tapi coba kita berpikir positif yang sudah bagaimana diterima dengan catatan dan perbaikan ya. Berikut juga nanti pengawasannya bagaimana, apakah ada yang diberikan catatan, bisa jadi pengawasnya juga ada catatan. Berikut juga nanti yang dipaparkan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanjanya, proyektif tidak. Ya. Yang menanggapi nanti peserta, yang bisa menjawab ya yang nyusun. Saya rasa demikian, Pak. Gini, ini persoalan sederhana. Tadi ketua umum itu menawarkan sesudah poin 7 sehabis paparan rancangan kerja ada poin tanggapan anggota, habis itu pengesahan. Yang diusulkan ketua cuma itu doang gitu, nggak usah ngobrol yang lain. Terima kasih.
Baik. Jadi tentunya dari lampiran tatip yang berupa susunan acara akan kita tambahkan 2 poin, yaitu paparan yang terkait dengan RKAPB, dan akan ditambah poin yang keduanya adalah tanggapan anggota rapat. Terus kemudian yang ketiga akan kita masukkan terkait dengan pengesahan. Apakah para peserta rapat setuju? Ya. Baik. Demikian kita mulai untuk pelaksanaan poin yang pertama. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi Pawon Semar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat. Selamat siang Dewan Pengawas yang kami hormati. Selamat siang seluruh anggota koperasi yang kami kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa. Kami pengurus Koperasi Paguyuban Wong Semarang merasa sangat bersyukur karena telah dapat menyelesaikan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021 dan melaksanakan rapat anggota luar biasa ini. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan laporan kegiatan Koperasi Pawon Semar yang kami laksanakan selama tahun buku 2018 hingga tahun 2021. Dalam laporan pertanggungjawaban ini, pengurus senantiasa berupaya memberikan gambaran tentang perkembangan Koperasi Pawon Semar sesuai yang diamanatkan. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda sepanjang tahun 2020 hingga 2021, maka pengurus Koperasi Pawon Semar selama beberapa tahun ini tidak mengadakan kegiatan usaha maupun rapat anggota. Oleh sebab itu, laporan pertanggungjawaban pengurus ini memuat laporan operasional dan keuangan Koperasi Pawon Semar mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Koperasi Pawon Semar saat ini dipegang oleh pengurus yang bekerja tidak secara penuh waktu, mengingat tugas pokok di rutinitas pekerjaan masing-masing yang cukup padat. Namun, berkat saling pengertian dan kerjasama antara pengurus, serta partisipasi aktif anggota dan dukungan pengawas, maka Koperasi Paguyuban Wong Semarang masih tetap beroperasi hingga hari ini. Segenap pengurus sadar akan kekurangan dan keterbatasan kami. Masih banyak kekeliruan dan kesalahan pengurus dalam mengelola koperasi yang kita cintai. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendiri, pengurus, pengawas, dan berbagai pihak, khususnya anggota, atas dukungan serta peran aktifnya, sehingga terlaksananya rapat anggota luar biasa ini. Dengan segala daya dan upaya yang tulus, kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2018-2021. Apabila ditemukan kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu kami harapkan. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi pengurus di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota luar biasa.
Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu merestui segala usaha kita bersama. Para anggota rapat yang terhormat, pada saat koperasi pertama dibentuk, Koperasi Pohon Semar memiliki visi menjadi koperasi yang mampu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan tempat membangun ekonomi anggota. Dan mempunyai misi: 1. Terbentuknya unit usaha koperasi di setiap wilayah. 2. Terbentuknya jati diri bangsa, tolong menolong dan gotong royong. 3. Terkumpulnya anggota Koperasi Pohon Semar menjadi anggota koperasi. 4. Terlaksananya usaha yang visible dan profitable. 5. Terbangunnya ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan yang dalam bentuk home industry di rumah-rumah anggota. 6. Terlaksananya pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing global. Terakhir, 7. Tersusunnya rencana strategis koperasi. Susunan koperasi Paguyuban Wong Semarang untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut. Dewan Pengawas, Ketua Bapak Hendarji Supanji, Sekretaris Ibu Ida Parwati, Anggota Bapak Sudaryanto, Bapak Priagung Satriono, Ibu Tantri Diah Kirana Dewi, Ibu Diah Cahyani Saraswati, dan Bapak Beni Suharsono. Adapun pengurusnya, Ketua Umum Bapak Setio Edi, Ketua 1 Bapak Nur Cahyo Prihantoro, Ketua 2 Bapak Dodi Darsito Sudiro, Ketua 3 Bapak Arif Arfanto, Ketua 4 Bapak Eko Wijomoyo, Sekretaris Ibu Oktavia Tersiana, Bendahara Ibu Lisa Angelina Suparmo. Dalam bisnis, pengurus Koperasi Pohon Semar telah melakukan usaha konsumsi, usaha pemasaran, usaha produksi, dan usaha jasa. Di dalam realisasi program kerja, secara umum operasional Koperasi Pohon Semar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan program kerja serta anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Belum seluruhnya program kerja terrealisasi, namun hal tersebut bukan berarti tidak dilaksanakan, melainkan karena waktu yang tertunda. Dalam bidang organisasi dan keanggotaan, sampai dengan tahun buku 2021, Koperasi Pohon Semar telah merekrut dan menerima anggota sebanyak 227 anggota dengan perincian sebagai berikut. Jumlah anggota yang aktif sebanyak 210 anggota yang terdiri dari 117 anggota laki-laki dan 93 anggota perempuan. Jumlah anggota yang telah meninggal dunia sebanyak 12 orang. Jumlah anggota yang telah mengajukan pengunduran diri sebanyak 5 orang. Dari jumlah anggota yang ada tersebut sampai dengan tahun buku 2021 maksud saya, Koperasi Pohon Semar telah menerima simpanan dari anggota sebanyak 153.850.000 dengan perincian sebagai berikut. Simpanan pokok anggota sebesar Rp21.800.000. Simpanan wajib anggota sebesar Rp25.175.000. Simpanan sukarela sebesar Rp106.875.000. Sedangkan dalam bidang usaha, pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021, Koperasi Pohon Semar baru menjalankan satu usaha di bidang produksi, yaitu menjalin dengan kerjasama mitra kerja produksi jahe merah dengan menggunakan brand jahe instan Pawon Semar. Dikarenakan ada suatu kendala, membuat usaha ini belum dapat mengangkat profitabilitas Koperasi Pohon Semar. Dari usaha produksi jahe instan Pawon Semar sampai dengan tahun buku 2021,
Koperasi Pohon Semar baru dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp4.180.000. Dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sebelum pajak untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Selama tahun 2018 sampai dengan 2021, total pendapatan Koperasi Pawon Semar mencapai nilai sebesar Rp4.014.309 yang didapat dari penjualan instan jahe instan Pawon Semar dan pendapatan bunga bank. Dari anggaran pendapatan yang belum ditetapkan karena masih dalam persiapan operasional koperasi. Pencapaian pendapat anggaran tahun 2018 sampai 2021 diikuti dengan jumlah biaya sebesar Rp45.258.950.000. Adapun jumlah biaya atau beban ini antara lain untuk membayar biaya sebagai berikut. Pembuatan surat domisili Rp700.000, biaya sosialisasi Rp799.000, biaya rapat Rp3.279.000, biaya produksi jahe instan Rp6.460.000, biaya administrasi dan ATK Rp1.420.815, biaya digitalisasi Rp25 juta, biaya pendukung digitalisasi Rp7.438.400, dan biaya bank Rp181.735. Sehingga secara keseluruhan perbandingan antara pendapatan dengan biaya dari periode tahun 2018 sampai dengan 2021, Koperasi Pawon Semar mengalami kerugian sebesar Rp40.744.641. Dari arus kas tahun buku 2021 terlihat posisi kas dan bank sebesar Rp109.5.359 dan aset tetap berupa legalitas koperasi yang belum dibiayakan sebesar Rp7.500.000 serta kewajiban hutang untuk membayar kepada mitra jahe sebesar Rp3.400.000. Selanjutnya kami sampaikan benefit kepada anggota. Dengan kondisi dan situasi sebagai akibat dari pandemi COVID yang berkepanjangan, menyebabkan koperasi belum dapat melakukan aktivitas usaha sebagaimana yang diharapkan, sehingga belum mampu untuk memberikan benefit kepada anggota karena profit yang negatif. Di sepanjang tahun 2018 hingga 2021, ada beberapa kejadian penting yang terjadi, yaitu pertama, pengunduran ketua satu koperasi, disusul pengunduran diri sekretaris, disusul pengunduran diri ketua umum koperasi, disusul kemudian pengunduran diri dari bendahara. Yang kelima adalah rekening koperasi di hold sementara, tidak boleh ada pengeluaran. Kemudian yang keenam, pengangkatan Bapak Beni Suharsono sebagai ketua sementara. Kejadian yang ketujuh adalah pengangkatan Bapak Nur Cahyo menggantikan Bapak Beni Suharsono yang telah berakhir masa penugasannya. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran dasar Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Atas nama seluruh kepengurusan Koperasi Paguyuban Wong Semarang periode 2018-2023, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati seluruh anggota koperasi selama kami menjalankan amanat sebagai pengurus. Dan dalam rapat anggota ini, kami minta kepada segenap anggota untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2021, serta memberikan kritik dan saran yang membangun agar supaya Koperasi Pawon Semar dapat bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi.
Sukses dan jaya Koperasi Pohon Semar kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta rapat yang mulia. Laporan pertanggungjawaban telah dilakukan oleh Ibu Oki, familiar kami memanggil. Dan mudah-mudahan suara tertangkap jelas karena suaranya cukup merdu. Sehingga kami berikan kesempatan kepada para anggota untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan jika masih ada tidak jelas, agar dengan satu pengaturan waktu setidaknya dari beberapa rayon itu merata ada kesempatan bertanya, sehingga ada unsur asas keadilannya itu nanti bisa diberikan di dalam sidang yang terhormat pada siang hari ini. Untuk itu kita sampaikan kepada Flor untuk memberikan tanggapan dengan menunjukkan angkat tangannya sebagai recording dari pimpinan rapat. Dipersilakan. Barangkali dimonitor untuk yang mengikuti secara online apabila akan menyampaikan tanggapannya. Kepada peserta yang online dipersilakan apabila akan menanyakan sesuatu hal, dipersilakan Ibu Matriana untuk menyampaikan tanggapannya atas laporan keuangan. Mohon dibantu untuk anak-anak yang muda untuk mic-nya karena sedikit ada gangguan jumlah mic-nya. Terima kasih, Mas. Saya hanya menanggapi. Mohon untuk diperkenalkan nama dan dari wilayah, Oke. agar masuk TV-nya lebih jelas. Terima kasih. Saya dari DPW Tangsel, di mana anggota saya cukup banyak di koperasi. Saya hanya menanggapi laporan tadi ya. Terima kasih untuk laporannya, luar biasa, indah sekali. Tapi sayang sekali, saya melihat adanya satu alasan. Tolong ya, jangan selalu ketika kita tidak melakukan sesuatu atau kegagalan itu kita mengatasnamakan pandemi. Karena pandemi kita mulainya 2020 ya. Maka 2018 sampai 2020 apa yang sudah dilakukan? Ini. Kemudian kelihatan kan. Dan biayanya luar biasa. Tanpa ada kegiatan biayanya wow, luar biasa. Itu uangnya rakyat itu. Uangnya anggota itu. Anggota maksudnya. Nah, makanya mungkin untuk bisa sedikit di revisi mungkin ya. Jangan memakai alasan pandemi. Anggap itu kegagalan. Kita tidak akan membahas tentang apa yang sudah terjadi. Anggap itu tutup buku. Tapi ke depan kesalahan itu jangan diulang lagi. Kami masih sangat percaya, Tangsel masih sangat percaya koperasi bisa lebih sukses ke depan. Dengan catatan tentunya. Kalau melihat kinerja, mau nggak mau harus diterima, harus bisa diterima. Kinerja pengurus itu bisa dibilang tidak berhasil. Ada beberapa anggota menanyakan berkali-kali, RAT kapan Mbak? SHU-nya kapan? Piye mehono SHU kegiatan bisnis Raono. Nah, sementara Tangsel tahun 2019 sudah berupaya untuk membuat koperasi.
Kami sudah trial. Itu yang di sana duduk di depan itu ada 2 orang yang ikut membidani dan aktivitas itu ada. Betul ya Mas Nurtatio dan Mas Pono? Tapi ketika kita mencoba untuk lebih, karena aturan mainnya adalah semua uang Simpak dan Simcip masuk ke pusat. Kita kalau mau bikin koperasi atau aktivitas di wilayah harus sepengetahuan dan sepersetujuan pusat. Padahal kita udah mencoba untuk trial itu dan sukses. Ya kekurangan sana sini wajar karena itu mulai. Tapi paling tidak itu ada usaha. Kenapa kalian enggak? Itu salah satu ya masukan dari kami. Saat ini juga anggota-anggota saya sedang Zoom juga. Itu adalah bagian yang titipan. Tolong sampaikan. Jadi intinya seperti itu, Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, Ibu Madriana, yang sangat bagus dan santun yang disampaikan. Dan saya sedikit merasa tersanjung, namanya saya juga diangkat yang sedang berdiri. Sekali lagi terima kasih Bu Madriana. Apabila kami sarikan, itu diantaranya adalah ada 3 poin nanti supaya pengurus menjawab atas pertanyaan anggota, yaitu jangan menggunakan alasan pandemi, akuilah kegagalan. Yang kedua, kerja pengurus tidak tampak, tidak ada. Kemudian yang ketiga, mengapa uang itu dilarikan ke koperasi pusat sehingga cabang yang pada saat itu ada koperasi kesulitan dananya jika akan beroperasi. Kira-kira begitu Mbak Matiana, monggo pengurus dijawab. Terima kasih.